Maka ini juga pelajaran bagi kita, sesama ahlu sunnah, sesama da'i-da'i yang mereka itu saling dekat rumahnya ataupun daerah dakwahnya berdekatan satu provinsi ataupun provinsi yang sama atau di pulau yang sama, maka saling menganjurkan kepada da'i-da'i ahlu sunnah yang lain. Inilah salafnya para salaf dulu. Maka Abu Awanah hidup di Wasit dan juga Syu'bah ibnul Hajjaj hidup di Wasit. Syu'bah mempunyai murid-murid dan Abu Awanah mempunyai murid-murid. Maka tidak saling menjegal dakwah ahlu sunnah. Maka ini pelajaran bagi kita. Jangan takut kalian untuk menjegal saudara-saudara kalian, apalagi saudara kalian misalnya lebih pintar, ataupun saudara kalian baru datang dari Yaman misalnya, kemudian dijegal. Kenapa? Karena kalau tidak dijegal nanti semua murid-murid pindah ke orang ini. Maka jangan ada pemikiran egois di dalam dakwah. Dakwah ini milik kita bersama. Allah menjadikan si fulan sekarang baru turun dari Yaman, ilmunya banyak. Ya alhamdulillah kita katakan, untuk siapa dia kerja? Untuk Allah, berdakwah. Kenapa kita harus berpikir dengan mata yang picik? Kalau kita biarkan nanti orang pada datang mengambil ilmu kepadanya, lalu siapa yang duduk dengan kita yang tersisa? Tidak ada pemikiran seperti itu. Maka kita saling mendukung. Orang yang datang baru, orang yang sudah senior, kita menghormati yang senior, dan kita menghargai yang baru. Semua berdakwah satu. Itulah yang diinginkan dari dakwah ahli sunnah, dan itu yang dilakukan tadi seperti salaf kita. Ditanya Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit tentang Wadah al-Yaskuri al-Wasiti, sama-sama di negeri Basrah Irak. Maka apa kata Syu'bah? Alzim Aba Awanah, pegang teguh dia, ambil ilmunya. Maka sesama da'i tidak saling menjegal dan tidak saling mentahdir tanpa dalil, tanpa hujah. Maka itu jika dilakukan, dia akan menjadi tanfir dakwah ahli sunnah dan akan diiqab oleh Allah. Dia akan dijauhkan. Seperti sekarang Luqman, dia dijauhkan dari manusia. Dulu Luqman jika mengisi masjid penuh. Sekarang Luqman mengisi yang datang cuman satu mobil, 5 orang. Iya, seperti itu. Bahkan Luqman mengumumkan di daurahnya Al-Muzani, datang Arafat Al-Muhammadi yang merupakan syekhun bagi mereka. Syekhnya As-Sa'afiqah. Yang datang 3 mobil. Padahal dulu masjid penuh. Alhamdulillah, Allah menginginkan kebaikan kepada kita, bahwa dakwah yang selain dari sunnah, kelompok Sa'afiqah, dakwahnya hancur. Dan begitupun dari kehancuran dakwah mereka mengklaim Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, al-Qadhif, pencela dan sebagainya. Maka ingat di zaman mereka masih jaya dan Syekh diturunkan dari tidak mengisi di masjid-masjid karena masih ada masalah. Maka setelah al-mahkamah, pengadilan di Saudiah membebaskan dia dan sekarang dia bebas mengisi. Maka sekarang berapa ummah yang mengambil ilmu dari Syekh Muhammad, dan seperti kita kirimkan juga diminta untuk mengajar atau memberikan kajian di masjid di Jamiah Islamiyah yang dihadiri 160 negara dari para santrinya. Maka Syekh menyetujuinya setiap bulan sekali. Padahal dia dulu mengajar di sana namun sudah pensiun, maka ditarik kembali untuk mengajar di masjid di Jamiah Islamiyah di sana agar mempermudah bagi para tulabul ilm tidak datang ke tempat Syekh yang jauh. Maka bagaimana keadaan As-Sa'afiqah yang menjatuhkan nama Syekh Muhammad ibn Hadi sebagai qadhif, bahkan ingat di zamannya di saat mereka jaya, mereka mengatakan sekarang Syekh lagi dicambuk,
di punggungnya, sekarang di rumah sakit mengobati luka-lukanya. Itu yang ada dari ucapan mereka dan itu wakil. Dan mereka memberikan imtihan kepada anak-anak kecil sebagai olok-olokan. Mahalu Muhammad bin Hadi, qadif, dan seterusnya. Kepada anak-anak kecil mereka. Dan menjauhkan orang-orang yang membela seperti kita. Jangan duduk dengan Said apa muqallidnya Muhammad bin Hadi. Itu gelar-gelar yang mereka berikan kepada kita, muqallidnya Muhammad bin Hadi. Sekarang Allah angkat derajat Syekh Muhammad bin Hadi, dibebaskan dari tuduhan mereka dan sekarang mengajar. Adapun mereka sekarang Allah tampakkan keburukan, kehasadan kepada para ulama sehingga mereka di antara mereka hancur dakwahnya. Kalau antum lihat bagaimana Facebook mereka, alhamdulillah kita mengirim di Facebook pelajaran kita atau pelajaran para masyayikh. Adapun mereka tidak. Tahdzir kepada para pendusta al-gawgaiyun, kelompok Gufron, wallahu alam siapa Gufron, pokoknya Gufron bla bla bla, itu dari kelompok Lukman kepada Nol Potol. Nah, dari kelompok Nol Potol pun sibuk sekarang mencela dari kekaisaran Jember mereka. Alhasil di Facebook sibuk mereka saling membantai di antara mereka sendiri. Jauh dari ilmu. Jauh. Mereka mendustakan teman-teman mereka dulu. Karena kenapa? Dulu mereka bekerja sama dalam kebatilan. Dulu mereka di saat mengusir kita dari misalnya Muara Bungo, bekerja sama dalam kebatilan. Orang-orang Muara Bungo yang ikut mereka usir si Said. Sepakat mereka. Nah, sekarang gilirannya mereka saling bahu-membahu dalam keburukan. Saling bahu-membahu dalam cerai-berai. Itulah yang terjadi. Dan itu di dunia. Bagaimana di akhirat kelak? Lebih parah dari itu. Seperti Allah berfirman, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Maka orang-orang yang dulu di dunia bekerja sama untuk menjauhkan dakwah ahli sunnah, seperti kelompok Lukman dan so'afikohnya, menjauhkan manusia dari kebaikan, jangan bergabung dengan kita ahli sunnah, dan seterusnya, dan jangan belajar dengan Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Mereka melakobinya dengan Mbah Muhammad bin Hadi, MBH, ditambahi A jadi Mbah, orang tua yang sudah bla 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 kata mereka. Maka mereka kelak di hari kiamat akan saling mencela. Gara-gara kamu dulu mencela Syekh Muhammad bin Hadi dan pengikutnya, seperti kita disebut dengan muqallidnya Muhammad bin Hadi, kita jadi celaka di hari akhirat. Dan mereka di dunia sebelum di hari akhirat sekarang saling berbantaian di media sosial. Alhamdulillah kita ala sunnah. Syukuri nikmat ya ibadallah. Selesai dari Abu Awanah, Waddah al-Yaskuri. Dan yang kita ambil di sini Waddah catatannya sangat baik. Maka semua ulama tadi kami sebutkan memuji. Jika Waddah al-Yaskuri meriwayatkan dari kitabnya, sudah. Segala puncak kebenaran, asbat, kata Imam Ahmad. Namun jika dia meriwayatkan dari hafalannya, ya lumayan. Yang penting masih banyak kebenarannya, namun rujuk lagi kepada kitabnya. Ini menunjukkan bahwa hafalan seseorang yang sangat bagus, bagus. Namun tetap butuh kepada catatan untuk murajaah. Dan juga di sini yang kita ambil dari ucapan salaf, dari ucapan tadi Imam Syu'bah kepada saudaranya Waddah al-Yaskuri, alzim, dia berkata kepada muridnya Mubarak ibnu Fadalah, mudallis dan sikoh, agar berpegang teguh dengan Waddah al-Yaskuri. Padahal satu daerah dan satu level di Tobaqoh yang ke-7. Tidak ada iri dan dengki. Dan ini yang kalian nanti praktekkan. Kalian sama-sama belajar di Ma'had Mukbil. Kemudian kalian belajar ke Yaman. Pulang dari Yaman, wah udah Syekhul Islam. Tidak ada tandingan ilmu yang ada pada saya. Akhirnya merasa dirinya pongah dan mentahdir sesama yang dulu belajar sama-sama kita di sini. Dan lagi belajar sama-sama dengan para ulama di Yaman,
Maka awas, jangan ada nanti di antara kalian saling mencela di antara kalian. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah ibnu Di'amah, an Qatadah wa huwa Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Dan Qatadah ibnu Di'amah di sini hidup di tabaqah yang keempat. Maka dia dari tabi'in shogir. Maka di sini sanadnya Ali. Sampai Qatadah sanadnya Ali. Mulai dari Musaddad tabaqah ke-10 kepada Wadah al-Yaskuri tabaqah ke-7, dari 10 ke 7 3 dilampaui. Dari tabaqah ke-7 Wadah kepada Qatadah tabaqah yang keempat. Maka di sini lihat sanadnya sangat pendek. Namun dari Qatadah nanti barulah turun. Yang jelas Qatadah ibnu Di'amah hidup di tabaqah yang keempat. Maka dia dari kelompok sigor tabi'in. Dan untuk Qatadah di sini sudah banyak waktu kita berikan kepadanya. Yang jelas dia imam di atas derajat thiqah dan buta. Dan disebutkan bahwa Allah membukakan dari hatinya meskipun Allah mengambil dari matanya. Maka Allah membukakan fatahallah basiratahu walau kan Allah akhada basarahu. Maka disebutkan bahwa dia menghafal apa yang diucapkan oleh manusia. Sehingga dia duduk di depan gurunya. Gurunya tidak tanggung-tanggung, sahabat Anas ibnu Malik misalnya. Min asbatinas dari Anas. Maka Anas meriwayatkan qala Rasulullah. Maka Qatadah langsung hafal qala Rasulullah meskipun tidak menulis. Makanya di sini orang-orang yang tidak menulis di majelis berarti seperti Qatadah. Iya. Karena Qatadah dulu tidak menulis. Dari mana dia menulis? Tidak melihat. Belum ada dulu sistem Braille. Sekarang ada sistem Braille yang mana dia bisa menulis dan membaca. Dan nanti akan ada juga dimasukkan kepada aplikasi orang-orang yang buta seperti HP nanti bisa menulis. Maka begitulah Anas ibnu Malik, imam yang agung, sampai disebutkan idza kana raha ila suq yugati udunaihi. Jika dia pergi ke pasar, dia tutup telinganya dengan kapas ataupun dengan apa saja. Agar apa? Tidak semua ucapan orang-orang di pasar masuk ke hatinya. Karena seperti disebutkan juga Az-Zuhri seperti itu, idza sami'a syai'an fa'alaqahu. Jika dia mendengar sesuatu maka masuk kepada hatinya dan dihafal. Kebayang bagaimana dia menghafal orang-orang yang berteriak-teriak di pasar, ala isrin, ala isrin. 20 ribuan, 20 ribuan. Apa 20 ribuan Pak? Mangga sekilo 20 ribu. Demikian 20 ribu. Bahkan kopiah 20 ribu. Semua 20 ribu. Dihafal. Pulang Qatadah ala isrin, ala isrin. Dan bergaung di hatinya. Dan itu pernah kami coba. Terutama di saat kami mendengar musik-musik dan sebagainya. Udah berbunyi di sini. Dan ingat chord-chordnya. C, F, G, D, A minor, F, G, dan seterusnya. Chord-chordnya. Dan seterusnya, bahkan lirik-liriknya hafal. Sekali mendengar dan sebagainya. Maka sebagian manusia seperti itu. Maka membuat fitnah. Dengan musik-musik atau dengan ucapan-ucapan, dia akan mendengar langsung. Inilah Qatadah ibnu Di'amah. Adapun rawi yang setelahnya, maka dia adalah Sofwan ibnu Muharriz. Maka dia adalah Al-Basri. Dan tadi Qatadah As-Sadusi Al-Basri. Maka di sini Sofwan ibnu Muharriz juga Al-Basri. Dan dia di sini dithiqahkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Maka di sini sanadnya menjadi nazil karena dia di tabaqah yang keempat juga. Maka dari Qatadah kepada Sofwan sama-sama di tabaqah yang keempat, sehingga sanad Imam Al-Bukhari sampai Qatadah bagus.
Namun dari Qatadah kepada Sofwan sama-sama 1 derajat, sehingga menjadi ketambahan 1 sanad ditambah kepada Anas. Maka Sofwan sama-sama di tabaqah yang keempat, dan Sofwan rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad saja. Di sini diterima apa tidak? Di pelajaran Dawabit al-Jarh wa Ta'dil kita katakan kubila walau kana tautsik min imamin wahid.